Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sesuai janji aku ya. Jadi hari ini itu pukul 16.00 ya, aku mau adakan kuis GA. Nah, kuis GA ini barang siapa yang bisa menjawab 5 pertanyaan ya di komentar, dialah pemenangnya. Aku kasih hadiah 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Yeay. Dan pertanyaan-pertanyaannya ini simak kisah dulu ya teman-teman. Kisahnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, teman-teman. Nanti didengarkan dulu kisahnya ya, hanya sebentar teman-teman, nggak sampai 5 menit ya kisahnya. Nanti dijawab 5 pertanyaannya ya teman-teman. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim ini merupakan Nabi Ulul Azmi ya, Rasul Ulul Azmi, yakni golongan Nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa ya teman-teman. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ini ya sangat berjuang dalam perjuangannya ya, dakwahnya biasa, dan juga Rasul yang termasuk Ulul Azmi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, serta Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana tidak teman-teman ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam dakwahnya hingga dibakar oleh Raja Namrus ya teman-teman. Ketika itu ada siapa yang membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena semuanya murka, semuanya ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Raja Namrus serta pembantu-pembantunya teman-teman. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sangat tabah ya, dan hanya dibantu oleh rombongan atau kumpulan burung-burung teman-teman ya. Burung-burung itu membawa sedikit-sedikit air ya untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diketawain sama cicak ya teman-teman. Kata cicak, ya nggak bakal padam kamu, segitu api berkobar-kobarnya kamu cuman bawa air sedikit-sedikit, nggak bakal padam. Terus sama cicak itu di tiup-tiup ya, supaya apinya itu semakin kobar-kobar ya. Kemudian sebetulnya memang walaupun cicak itu tiup-tiup apinya, tidak akan bertambah kobarannya ya. Hanya di sini penilaian kita teman-teman ya, dimana kita berpijak, kita jangan pernah takut gitu, agar Allah itu tahu teman-teman dimana kita berpijak ya. Karena kata burung-burung itu bilang, walaupun tetesan air yang aku bawa ini tidak dapat memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi setidaknya Allah melihat aku ada di jalan Allah, aku ada di jalan kebenaran, kata burung-burung itu gitu ya. Jadi di sini kita bisa menilai, kita jangan pernah takut teman-teman kalau kita dihadapkan oleh 2 pilihan yang itu tuh antara kebaikan dan keburukan. Misalnya kita sekarang yang lagi ramai-ramainya ya teman-teman, memilih nih antara si penipu misalnya, yang satunya lagi yang mengungkap penipuan. Kita nih mau pilih yang mana nih, si penipu apa yang mengungkap penipuan? Jangan takut nggak mau komen, aku nggak tahu katanya gitu. Jangan takut teman-teman. Setidaknya kalau kita hanya berpihak saja, kita tuh dukung dong yang mengungkap penipuan daripada si penipu. Karena apa? Karena kita setidaknya Allah tahu gitu ya. Allah mengetahui isi hati kita, Allah tahu kita adanya berpijaknya di mana. Kita tuh berpijaknya di kebenaran gitu. Nah, itu tuh jadi contoh teman-teman ya, walaupun itu binatang, jadi contoh hal positifnya seperti itu. Burung-burung pun membawa air walau sedikit setetes-tetes untuk memadamkan api ya yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan si cicak ini malah ingin menambahkan kobaran api gitu. Jadi Allah melihat ya teman-teman, Allah melihat kita di mana posisi kita berpijak ya teman-teman, antara kebenaran atau kemungkaran ya teman-teman.
Nah, jadi niatkan hati kita, di situ kita bisa belajar ya dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, banyak sekali teman-teman. Dan juga apalagi sih yang dapat kita teladani dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu adalah seorang ayah yang sangat luar biasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai rela mengorbankan anaknya ya teman-teman. Nabi Ismail alaihissalam yang sangat ia sayangi karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak memiliki putra ya. Sekalinya memiliki putra Nabi Ismail alaihissalam, Allah meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya ya untuk disembeli teman-teman. Tapi karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sangat berhasil mendidik anaknya, Nabi Ismail alaihissalam menjadi anak yang soleh, yang bertakwa pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ragu Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Baiklah ayah, kalau itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, aku sanggup." Fine gitu kalau bahasa kita, oke gitu kan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah gitu ya. Jadi sesungguhnya Allah itu menguji keimanan umat manusia sampai mana nih umatku ini, hambaku ini ya, sampai mana nih iman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam itu rela, mau gitu ya, demi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan akhirnya apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan Nabi Ismail alaihissalam oleh kambing ya teman-teman, yang sekarang menjadi hari raya kurban ya teman-teman. Nah, begitupun di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman. Sesungguhnya apapun masalah yang diberikan kepada kita atau apapun itu larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk menguji keimanan kita ya teman-teman. Nah, itu saja ya yang dapat saya sampaikan, dan sesungguhnya ya teman-teman, kita sama-sama belajar. Aku pun masih belajar karena sesungguhnya aku tuh nggak cocok jadi seorang ustazah ya teman-teman. Aku di sini hanya sebagai motivator ya buat teman-teman semuanya. Jadi motivatornya itu kita ngambil dari kisah-kisahnya Rasul ya, kisah-kisahnya Nabi ya teman-teman, kisah-kisahnya wanita-wanita yang sangat terhormat di zaman dulu, yang sangat kuat gitu. Jadi kita harus termotivasi oleh mereka ya teman-teman, karena pada akhirnya mereka di akhir hayat mereka itu menjadi orang-orang yang sukses ya. Salah satunya apa? Nabi Muhammad SAW yang dikenal oleh ratusan juta atau triliunan manusia di dunia ini kan, sampai orang itu merindukan Rasulullah SAW. Dan kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam juga banyak dikenal ya, banyak dikenang oleh umat-umat muslim ya teman-teman, karena pengorbanannya juga. Dan sampai saat ini, sampai sekarang gitu, dan seterusnya ya, adanya hari raya kurban. Kemudian juga siapa lagi, kisahnya Siti Hajar ya teman-teman, yang berkorban demi anaknya ya teman-teman, sampai adanya air Zam-Zam sampai sekarang. Nah, itu semua sebuah kesuksesan teman-teman. Begitu pula motivasi ya, itu atau inspirasi buat kita semua teman-teman ya. Jadi apabila kita berpegang teguh pada ajaran Allah, berpegang teguh pada keyakinan kita gitu ya, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan kesuksesan teman-teman. Karena kesuksesan itu tergantung di hari akhir kita ya, akhir hayat kita. Disitulah kita mendapatkan kesuksesan seperti apa. Jadi kita jangan berpikir sukses itu hanya banyak uang saja ya, karena belum tentu. Banyak uang juga mendapatkan ketenangan ya teman-teman. Nah, GA-nya sekarang kita adakan, GA-nya ada 5 pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan yang pertama, siapakah raja yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab ya teman-teman di bawah komentar. Yang kedua, siapakah yang membantu? Ya, nama binatang apakah yang membantu memadamkan ya oleh tetesan air? Dengan tetesan air memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, siapakah nama anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Kemudian pertanyaan yang keempat, siapakah nama ibunya Nabi Ismail alaihissalam?
Dan yang kelima, sebutkan Rasul Ulul Azmi ya. Dijawab ya di komentar oleh. Dan juga jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.